Ini tolong disimak karena pentingnya terkait dengan manqobah ya, dan terkait dengan amalan kita. Dan ini jarang dijabarkan sama orang ya. Perkara karomah sebaiknya ditimbang dengan syariat. Kita fokuskan kepada karomah. Kalau tidak putus mungkin kita sambung di hari Isnin ya. Puji syukur kita selalu kepada Allah, kita masih diberi waktu dan bisa melakukan amalan manakiban, membaca manqobah dan zikir. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Pemeluk agama Islam tentu sudah tidak asing lagi dengan anugerah dari Allah ya, yang disebut karomah ya, mendengar karomah, baik yang tertuang dalam kitab Al-Quran maupun melalui riwayat kisah para wali Allah serta kejadian luar biasa atau lil adat yang sering dialami manusia. Kadang-kala kita sering menjadi kebingungan. Semua itu perkara lil adat dari wali Allah ya. Terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya kita sama dengar dari Al-Quran, pernah mendengar satu disebut mukjizat. Apa? Mukjizat ya. Yang kedua ada yang tahu Pak? Setelah mukjizat? Setelah mukjizat adalah apa? Karomah ya. Yang ketiga di Quran maunah. Apa? Maunah. Yang keempat irhas. Itu di Quran ya. Jadi ada 4 yang diterangkan Al-Quran yang sifatnya lil adat ya. Pertama mukjizat. Kita udah gak bisa ngelihat lagi mukjizat ya, karena mukjizat terletak kepada Nabi dan Rasul. Karomah masih ada Pak? Cie-cie ya, cie-cie. Maunah tiap hari. Contoh maunah kira-kira apa Pak yang sering terjadi? Itu untuk semua maunah. Gampo, apa-apa, takurong, latigo hari, kece orang mati, nggak tahu apa hidup. Itu disebut maunah. Ala jale kota baka pak ado bayi di dalam. Orang mati sadonya. Bayi mangea. Itu namanya maunah. Udah sampai ya? Sering terjadi kayak gitu kan? Ya. Itu namanya apa? Maunah. Irhas. Irhas itu jadi nabi Pak. Ya. Ini unik. Jadi ditutup mukjizat dan irhas itu ada di nabi ya. Kita bahas. Sama-sama kita ketahui mukjizat dan irhas itu kehendak Allah untuk para nabi. Jadi mukjizat dan irhas itu kehendak Allah untuk para nabi. Nanti kalau udah ada irhas berarti nabi turun Pak. Kiamat. Paham gak Pak? Nah gitu. Penutupnya tetap irhas. Datangnya mukjizat. Tengah-tengahnya karomah dan maunah. Sekarang banyak maunah nggak Pak? Banyak ya. Karomah hilang nggak? Hilang ya. Betul kan? Artinya apa Pak? Artinya apa Pak? Contoh Pak, kalau orang itu udah jelas semua kena nih COVID nih, satu rumpun keluarga. Ada orang satu nggak kena Pak, padahal dia bengek. Itu maunah namanya. Ya, apa namanya? Maunah kan banyak kejadian itu. Berarti dunia udah tua Pak, tinggal nunggu irhas. Irhas itu ada di Nabi. Maka Quran menyebutnya Nabi yang akan turun sebelum kiamat ada Nabi. Ya. Dapat dari luar nggak Pak? Enggak ya, ada 4. Pertama mukjizat, kedua karomah, ketiga maunah, keempat irhas. Karomah dan irhas hanya ada di Nabi, di depan dan di akhirul zaman. Sampai Pak? Karomah berada di para wali Allah. Wali-wali Allah bikin kemarin bikin apa Pak?
Wali nagari namanya apa? Maka yang ada kebanyakan maunah. Jadi bapak, dong tolonglah dong abdi den karomah. Hah, karomah. Karam labi pak waktunya. Nado mah unah gue selo dapet mah unah gitu maksudnya. Dulu ya. Makanya sering karomah disebut sebagai kemuliaan. Apakah maunah bisa disebut kemuliaan? Tidak. Kasih sayang Allah karena kontrak hidupnya masih panjang. Dulu ya. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan? Enggak. Mudah-mudahan yang mau merantau ditambah maunahnya gitu. Maunahnya pertolongan Allah, maunah itu. Seperti diketahui mukjizat dan irhas itu atas kehendak Allah untuk para nabi terdahulu, sedangkan karomah dianugerahkan kepada wali. Jadi yang namanya maunah, pertolongan Allah bersifat di luar dugaan kepada seluruh manusia, baik itu muslim atau non muslim. Seumpama peristiwa orang selamat usai 3 hari tertimbun gempa, jadi itu bukti bahwa menjadi bukti kebesaran Allah yang patut dipahami guna mempertebal keimanan kita, ya. Meski begitu, tolong dipahami, kalau ada pun karomah masih tersisa, dinilai pula sebagai itu bukan kebahagiaan, ujian Allah. Bapak kalau dikasih karomah itu sebetulnya ujian Allah. Apa Pak? Ujian Allah Pak. Mau Bapak dikasih ujian? Bila perlu jangan dikasih ujian ya. Maka minta karomah Pak. Itu ujian Allah. Kalau orang bisa ngejatuhin 20 orang dari jauh, itu ujian Allah nggak? Ujian Allah. Para wali berbeda dengan para nabi. Beda Pak? Beda. Mereka diuji keimanannya menjadi sombong atau semakin beriman. Kalau nabi ditambah mukjizat menjadi beriman. Kalau manusia biasa ditambah karomahnya bisa menjadi beriman, bisa menjadi sombong. Setuju Pak? Nah, itu perbedaannya. Karenanya karomah adalah anugerah dari Allah sebagai ujian. Duduk ya? Ya, mau ngelihat jin. Bisa jadi sombong, bisa menjadi mempertebal iman. Itu Quran. Karomah secara bahasa itu sebetulnya disebut sama dengan kehormatan atau kemuliaan, hampir mendekati sama ya. Jadi kalau karomah jangan dikeren-kerenin Pak. Kehormatan. Bapak-bapak kalau pangkatnya misalnya balok 2 naik ke atas menjadi kapten, itu kehormatan. Duduk ya. Itulah kemuliaan. Selain itu, karomah adalah kejadian luar biasa di luar logika bagi kemampuan manusia biasa, umum di luar logika. Terjadi pada diri seorang yang umumnya berderajat, karomah ini berderajat wali, ya, wali Allah. Lain halnya dengan mukjizat, berbeda ya. Nah, sebuah keistimewaan diberikan Allah supaya umatnya mau percaya dengan kebesaran Allah. Jadi dikasihnya Nabi itu sandarannya supaya mengetahui kebesaran Allah, ya. Makanya nggak boleh yang dipuji. Kalau Nabi mulai mujizat, tidak boleh memuji Nabi. Yang dipujinya adalah Allah. Apalagi karomah Pak. Masa baru punya karomah dijunjung, dipanggul kemana-mana Pak? Ngaco nih. Nggak bisa gitu. Cium tangan itu beda Pak. Bukan ngalap berkah. Menghargai. Beda sama kita dengan orang tua. Beda ya. Nah, itu. Sama dengan itu. Jadi mukjizat itu sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah supaya umatnya mau percaya dengan kebesaran Allah. Tentunya hal ini keberadaannya hanya ada di Nabi dan Rasulullah. Berbeda dengan karomah.
ada beberapa kisah karomah yang paling terkenal, yang mesti kita percayai penuh. Kira-kira apa, Pak? Dan ini diabadikan Al-Quran. Di sana duduk. Jangan ngelihat Syekh Abdul Qadir Jailani, yang diabadikan Al-Quran. Pemuda Ashabul Kahfi. Dia bukan nabi kan? Bukan kan? Diterangkan Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak tidak percaya dengan karomah, kemampuan di luar lil adat kebiasaan, bapak dianggap tidak beriman. Ayo. Enggak percaya kok. Andung enggak pandai situ. Itu jin deh, tidak beriman. Kalau jin enggak mungkin ada Quran. Duduk enggak tuh? Pemuda Ashabul Kahfi enggak kuliah S4, Pak. Dikasih karomah, Pak. Ya. Tertidur selama berapa tahun? 309 tahun. Masya Allah. Dalam keadaan hidup dan selamat dari mara bahaya, karena Allah menjaganya dari panas matahari. Dasarnya kan sama tahu. Nah, bapak-bapak kalau pengen tidur panjang, tolong baca Quran surah Al-Kahfi ayat 18. Gitu. Ayat 18. Silakan dibaca dulu, Ikhwan. Nah, Al-Kahfi ayat 18. Nah, silakan. Jadi itu salah satu gini, kalau amalan gini bisa dijadikan gini ya. Kalau amalan itu, kalau bapak-bapak sulit tidur, Pak, ya bisa dibaca itu ya, Pak ya. Sulit tidur, mudah-mudahan bangunnya nanti 309 tahun lagi. Gitu. Nah, silakan dibaca yang namanya. Watahsabu jari. Watahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid law ittala'na 'alaihim lawallayta minhum fira'un wa lamulita minhum ru'ba. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Nah, kalau bapak-bapak menafsirkan ini tidak antum sandarkan dengan ilmu wakat, pusing bapak. Halo, pusing nggak? Siapa yang pernah ikut ngaji ilmu wakat, dibolak-balikan menjadi takut? Coba sih ilmu. Kalau nggak ada sandaran ilmu wakat kemarin, nah, jadi omong kita tafsirnya nanti, Pak. Nah, itu gunanya itu tafsirkan sandaran ke ilmu wakat. Ada pengaruh daripada sains.
keilmuan logika kita secara metafisik, ya. Hukum fisika. Coba baca yang sebelumnya itu, ya. Ayat ini kan pernah dibahas dalam tafsirkan. Setuju Pak? Ya. Nah, mulai pikiran kita kalau misalnya tidak disadarkan dengan wakat, maka kita bisa menyamai syariat. Setuju? Setuju. S3 Bapak. Gitu. Nah, di sini gitu. Tidak boleh blank. Ya, pikiran kita tidak boleh blank. Setidak-tidaknya paham. Ya. Kemudian ayat yang kedua yang terkait bukan nabi dan terkait dengan karomah adalah An-Naml 40. Tolong lihat. Walladzi indahu Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah wa ghayrallahi tad'un in kuntum shadiqin. Kalallazi indahu ilmun minal kitabi an atika bihi qabla an yartadda ilaika tarafuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluuni aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi aniyyun karim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Rabbku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Ini sudah membahas ya, terkait dengan Nabi Sulaiman kan? Ya, ya. Jadi ini kalau ini terkait dengan makhluk. Kalau tadi di atasnya Ashabul Kahfi terkait dengan hukum fisika, ya. Berarti ada campur tangan kekuatan jin, ya, yang di sini, ya. Nah,
ada campur tangan jin. Nah, jadi penerangannya pada jin. Tapi kalah juga dengan ahlul kitab. Tapi perlu dipahami di sini ya. Ada orang yang menggunakan dalil bahwa ahlul kitab itu Nabi Sulaiman. Itu tidak bisa diterima. Itu gugur. Tolong perhatikan itu. Ada yang meyakini ahlul kitab itu Nabi Sulaiman. Tidak, itu gugur. Kalau ayat ini sebenarnya sudah gugur. Ya. Maka orang yang berpegang dengan ayat itu dengan perkataannya wajib adanya Nabi pada masa Ashabul Kahfi karena kejadian itu dijadikan ilmu oleh para nabi. Jadi kejadian-kejadian seperti pemuda Ashabul Kahfi itu dijadikan ilmu oleh para nabi karena hampir mendekati mukjizat, maka dia sedang bersyukur. Ya, jadi bukannya tidak ada nabi, karena pada zaman Ashabul Kahfi di sananya tidak ada nabi, Pak. Padahal itu ada nabi. Ya, jadi ini yang perlu diluruskan. Keluar biasaan atau disebut lil adat juga terjadi pada orang yang tidak taat, tidak sholat. Bisa. Nah, keluar biasaan. Seperti Deddy Kobazer, gitu ya. Ya, siapa lagi tukang sulap tuh? Nah, ya. Jadi ada juga yang tidak taat kepada Allah. Itu dinamakan apa? Istidrar. Namanya apa? Istidrar. Ya. Dalil Al-Quran tentang adanya karamah para wali ataupun dalil Al-Quran tentang adanya karamah para wali yang terkait dengan perempuan itu diabadikan juga di Quran. Yang boleh diamalkan perempuan. Ya, jadi jangan salah mengamalkan. Kalau kita menyandarkan kepada kemuliaan itu, kesifatan kepada makhluk itu mainnya Sulaiman. Kalau ke fisika mainnya ke Ashabul Kahfi. Nah, jangan kita yang masa ada laki-laki mainnya surat Maryam. Makanan gitu kan. Jangan ke situ, itu duniawi. Yeah. Kisah Maryam diabadikan kan? Bukan nabi kan? Ya. Jadi ibu-ibu sering baca surat ini supaya suaminya mudah ngasih rezeki. Kalau nggak kasih rezeki, ibu dapat rezeki. Kan gitu contohnya. Nah. Yang mengandung tanpa ada laki-laki loh. Ini pengertiannya beda loh. Zaman itu ya. Kalau sekarang jadi negatif loh. Ya. Serta peristiwa makanan diberikan Allah kepada Maryam binti Imran. Mendapatkan kurma basah dari pohon yang kering. Mendapatkan rezeki yang tidak ada pada masanya serta tanpa ada sebab musabab, tidak terkait asbab. Padahal Maryam bukan nabi. Firman-Nya Al-Quran surat Ali Imran 37-38. Ya. Tolong baca. Itu ke wanita amalannya kalau perkara rezeki. Ya. Bantu suami, bantu yang lain. Laki-laki dua tadi. Kalau ingin jago-jagoan ke Sulaiman ya. Kalau ingin kecerdasan ilmu adalah ke Ashabul Kahfi. Duduk ya. Nah, mudah-mudahan dikasih kemuliaan gitu ya. Begitu contohnya. Tapi pengamalannya itu beda. Silakan baca Eva. 37-38. Fataqabbalaha ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما
dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Di sanalah Zakaria mendoa kepada Rabb-Nya seraya berkata, "Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Di sini ada dua karomah, masalah keturunan, masalah rezeki, makanan, ya. Terkait dengan doa seorang perempuan, ya. Nabi belajar di sini. Yang berdoa kalau soal keturunan laki-laki, ya. Laki-laki. Ya. Tapi jangan lupa terkait juga sandarannya kepada perkara rezeki, makanan. Ya. Kita sama tahu karomah bisa menjadi suatu ujian kan? Tadi sudah disebut, ya kan? Saat hamba yang bersangkutan berubah menjadi sombong, maka karomah menjadi masalah. Berubah nggak karomah, namanya istidroj. Nah, itu ya. Sebaliknya jika karomah malah menebalkan iman, melahirkan kerendahan hati atau tawadu, maka Allah angkat derajatnya. Karena itu seorang wali termasuk seorang yang disebut derajat pengangkatan itu arif billah namanya. Arif billah itu pengertian gamblangnya adalah mengetahui Allah, atau bahasa makrifatnya disebut makrifatullah. Ya. Nah. Sekedar derajat dengan menjalankan secara sungguh-sungguh taat kepada Allah, menjauhkan maksiat. Itu dalam konteks syariat. Maksudnya para wali menjauhi segala macam maksiat bersamaan dengan selalu bertobat kepada Allah karena tidak maksum. Ya. Karena wali itu belum dikategori maksumin atau terjaga seperti Nabi, maka wali belum bisa meninggalkan maksiat secara penuh. Ya. Karenanya mereka disebut waliullah atau wali Allah. Jadi munculnya karomah di tangan ulama-ulama besar, ya, dan para wali. Ini terjadi pada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Di manakibnya sering didengar wasiat-wasiatnya atau mankobahnya. Ia mengangkat kepercayaan umat Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam hal kelil adatannya itu supaya umat lebih tebal itu. Bukan ngelihat wahnya. Supaya umat itu lebih tebal imannya, yakin kepada kebesaran Allah, gitu. Ya. Di kala itu Syekh Abdul Qadir memiliki karomah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Wah, kan gitu. Betul. Ya. Demikian pula Imam Yahya bin Hasan. Imam Yahya bin Hasan ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut bin Yahya, jauh masa keturunan juga, ya, karomahnya luar biasa juga, Pak. Jadi nggak perlu kalau cerita-cerita Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin karomahnya full, ya. Ini keturunannya, Pak, ya. Disebut bin Yahya. Suatu ketika rombongan berjalan dari Tarim atau Hadramaut, Yaman. Mereka hendak berziarah ke Baitul Al-Haram Mekah, kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan, salah seorang ada yang meninggal, kemudian melapor kepada Imam Yahya. Ya. Beliau datang dan memegang telinga orang tersebut sambil berkata, apa omongannya? Praktekin aja, Pak. Kalau udah bersakatal maut mati ngek innalillahi. Nah. Tapi orang itu ada amanah. Hei, pegang telinganya tuh. Kamu mau saya ajak ziarah ke Zadana, kakekku, buyutku, Nabi Muhammad kan buyutnya, ya kan? Al-Mustafa SAW. Kata Imam Yahya,
nanti setelah berziarah ke Zadana Al-Mustafa, mau mati-matilah katanya. Itu kata Imam Yahya, mau mati-matilah katanya. Kesal dia. Nah. Sekarang kum biiznillah katanya. Berarti kum biiznillah. Dengan izin Allah hidup. Ini benar. Banyak saksi. Akhirnya orang tersebut hidup kembali. Namun sesampainya di Tarim dan menyelesaikan ziarah di makam Rasulullah, is dead. Mati. Jadi hikmahnya mungkin kalau zaman sekarang kalau orang itu masih berkehendak untuk hidup lagi, berarti ada sesuatu yang urgent untuk diselesaikan hanya dengan orang itu. Paham ya? Ya. Contoh Pak, anak ini belum datang. Anak ini yang bisa memberi syafaat kepada bapaknya meninggal. Padahal sakratul mautnya sudah minta ampun. Pas anaknya itu sebelum datang anaknya itu bisa makan Pak. Tapi setelah anak itu datang melihat ngomong is dead. Ada nggak? Nggak gitu. Nah ya, saya kira-kira begitu Pak ya. Jadi salah satu kisah karomah wali Allah ini menjadi bukti bahwa yang tertuang dalam Al-Quran mengenai mukjizat para nabi benar adanya, ya, karomah benar adanya. Ulama dari Hadramaut Yaman menjabarkan dalam kitab dan dikumpulkan cerita ini, berjudul kitabnya An-Nafais Al-Uluwiyah fil Masyaili Syufiyah. Ya. Jadi dalam kitab itu berbunyi begini. Seseorang hanya mementingkan kepentingan duniawinya dan memuaskan keinginan nafsunya jika ia mengejar karomah tak hakiki. Karomahnya enggak hakiki. Ya. Seperti ilmu melipat bumi, memperoleh berita-berita goib. Ya. Sekarang pertanyaan bapak-bapak ingin tahu masa depan, manfaatnya apa Pak? Ya, renungkan tuh. Ingin cepat lari, manfaatnya apa Pak? Itu karomah yang tak hakiki, ya. Itu ada di kitab ya, An-Nafais Al-Uluwiyah, ya. Seperti melipat bumi, berita goib dan sebagainya. Tetapi jika ia mencari karomah hakiki seperti meningkatnya menebalkan iman, menebalkan keyakinan, hidup di dunia dengan juhud, condong pada kehidupan akhirat dan sebagainya yang sesuai dengan syariat, maka perbuatan itu merupakan hal yang terpuji. Inilah yang harus dicari oleh kita, lurus niat, gitu ya. Karena semua itu merupakan perkara hak dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karomah hakiki biasanya disebut al-karamat al-hakikiyah. Al-karamat al-hakikiyah. Contoh, mudahnya menebalkan iman, hidupnya secara juhud. Pengertian juhud bukan miskin loh, sederhana, ya, dan menyukai kehidupan ukhrawi atau mementingkan akhirat, ya, walaupun tidak melepas mengambil dari dunia, ya, karena kepentingan akhirat juga perlu harta dunia. Nah, ya. Karenanya karomah hakiki ialah kemampuan luar biasa yang bersifat ruhani atau ukhrawi, seperti kemampuan beribadah yang di atas rata-rata orang lain. Ya. Sedangkan yang namanya karomah tak hakiki biasanya disebut al-karamat asyuriyah. Contoh, mudahnya jalan cepat seolah-olah bisa melipat bumi serta mendapatkan berita gaib dari langit seraya mengetahui suatu peristiwa yang belum terjadi, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Karena ini berarti sama juga orang tersebut mengejar hal duniawi, ya kan? Nah, karomah itu bukan untuk mengejar duniawi. Ya. Mengejar duniawi dalam hal ibadah kepada Allah kan aneh. Jadi karomah tak hakiki adalah karomah yang hanya kelihatannya saja dan bersifat duniawi. Karena kita sebagai muslim harus tahu perbedaan karomah dan sihir, ya. Apabila kejadian luar biasa yang tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian pada diri orang yang soleh, juga hamba tidak melaksanakan hak Allah dan manusia, maka itu adalah disebut sihir.
atau bahasa kerennya bisa bahasa Islam disebut istidrat lah. Ya. Imam Haramayan mengatakan, tadi kita wasilahkan, perbedaan tersebut bukanlah perbedaan akal belaka, tetapi sudah menjadi kesepakatan sebagian ulama. Perbedaan antara yang soleh dengan yang tidak sangat jelas ya. Tak ada pertanda seperti pertanda, tak ada budi pekerti seperti budi pekerti. Orang yang tidak soleh, bila berbaur dengan orang yang soleh, dapat dibedakan dengan kejelekan perbuatan dan perkataannya. Ya. Jadi kita bisa membedakan antara karomah hakiki dan karomah yang tak hakiki seperti demikian. Karenanya macam-macam karomah itu banyak sebetulnya, tetapi karomah yang paling besar yang dimiliki seorang wali adalah mendapat pertolongan untuk taat. Itu sudah karomah besar, Pak. Ya. Bapak-bapak mendapat pertolongan untuk taat kepada Allah, itu udah karomah yang sangat besar. Ya. Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah bahwa ia berkata, barang siapa juhud di dunia ini selama 45 hari dengan betul-betul tulus keluar dari hatinya dan ikhlas, maka ia akan memperoleh karomah. Barang siapa yang tidak memperoleh, maka juhudnya tidak benar. Ya. Sahal pernah ditanya, bagaimana karomah itu mau diperoleh? Dia menjawab, dia harus mengambil apa yang dia kehendaki seperti dia kehendaki, dan dari tempat yang dia kehendaki. Agak bingung nih kata-katanya. Sedangkan dalam Iqalul Himami Syarah dari Al-Hikam, ya, disebutkan karomah itu ada dua. Karomah hisyiyah seperti terbang di udara, berjalan di atas air, namanya karomah hisyiyah. Dan yang kedua karomah maknawiyah, seperti terbukanya hijab. Kelalaian, ya, hijab kelalaian, ya. Sucinya hati, kasyaf, nyatanya irfan, dan naik pada makom isyan. Ya. Karena seseorang mendapatkan karomah hisyiyah karena dirinya telah keluar dari kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh manusia. Banyak makan, minum, tidur, berpakaian indah, campur dengan manusia, banyak bicara, permusuhan dan selalu. Kalau itu banyak, dapat karomah gak Pak? Dapat juga karomah Pak. Ya. Jadi nanti karomahnya tenggelamnya di ibadah dohir aja. Dia berusaha ibadah rohani tapi nggak dapat. Dohir lagi. Dan yang dapat ilmu dohir. Sedangkan karomah maknawiyah diperoleh karena dia telah meninggalkan kebiasaan maknawiyah seperti cinta pada kedudukan, kemuliaan, mencari keistimewaan, cinta dunia dan pujian, dengki, ujub, sombong, ria, tamak, takut, miskin dan lain-lainnya. Jadi barang siapa yang meninggalkan kebiasaan hisyiyah, kebiasaan hasad, kebiasaan jasmani dengan riyadah, latihan yang ketat, maka dirinya akan mendapatkan karomah hisyiyah seperti terbang di udara, berjalan di atas air dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin terbang, ingin berjalan air, prakteknya itu praktek kasar Pak. Ya. Bahwa bisa berjalan di atas air Pak. Zaman sekarang. Bisa Pak. Injek aja ban dalam tuh. Nah gitu ya. Jadi ada logikanya gitu Pak. Ya. Dan barang siapa yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan maknawi, maka akan mendapat karomah maknawiyah seperti kasyaf. Artinya, bagaimana engkau menginginkan sesuatu, hikmah nih, yang luar biasa, padahal engkau sendiri tidak merubah dirimu dari kebiasaannya. Jadi karomah itu berubah diri dari kebiasaan jelek kita. Rubahlah, maka dapat karomah. Dalam Mukadimah Thabakus Sugro Imam Abdur Rauf dari Singkil menjelaskan tentang model-model karomah dalam bentuk lain. Beliau ini tidak menisbahkan tawakatnya dari Syekh Muhammad bin Al-Arabi ya. Dalam kitabnya disebut Mawaqi'un Nujum. Tetapi Abdur Rauf meringkas, memilih dan menyuguhkan sekira kitab itu jelas baginya. Sampai Abdur Rauf mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya yang dimaksud dengan kejadian karomah adalah bahwa Allah menampakkan keajaibannya kepada kekasihnya atau wali, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya untuk menambah rasa
cintanya dalam tingkatan makomnya, dan menguatkan terhadap apa yang menjadi tujuan seorang wali sebagaimana firman Allah dalam surat-surat Israiliyat atau surat Bani Israel. Maka Allah menyebutkan argumentasinya, apabila waris itu sah bagi seorang wali, ya, dalam segala tingkah lakunya, kebagusannya dalam mengikuti Rasulullah SAW secara sunnah dan menetapi Allah, maka tidak mustahil Allah akan melayaninya dengan beberapa karomah. Itu mukadimah dari Syekh Abdul Rauf dalam kitabnya, ya. Karenanya Allah berfirman di Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dibaca ikhwan. Memperjelas dulu masalah karomah ini, nanti ada sedikit penjelasan yang lebih mudah amalan. Awalam yaral ladina أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Tahu nggak yang ini tibanya, Pak? Ini sama seperti penglihatan seorang wali terhadap orang yang akan datang dari jarak jauh atau melihat Ka'bah dari jarak jauh. Itu maknanya. Jadi melihat tauhid itu begitu, Pak. Dulu dekat Allah yang memisahkan. Kita sering melihat itu terpisah. Bukan, lihatlah tauhid. Semuanya kalau binatang itu air, Pak. Nah ini berat, Pak, untuk memaknai ini berat. Tapi ibarat ini nanti saya mengajarkan pelan-pelan ya. Namanya tahu nggak? Jadi kalau ingin melihat sesuatu yang tidak terlihat secara jangkauan ini, kita harus menggunakan ilmu usul tauhid. Duduk nggak? Ayatnya apa tadi? Al-Anbiya 30. Makna akibatnya ke sana. Ketangkap ke sana? Mudah-mudahan ketangkap ya. Nah, di sini terkait dengan ayat ini, alam ruhani malakut, malaikat alam ruhani jabarut, jin alam ruhani tanah debu, wali adal, wali autat, tentang para malaikat sebagaimana yang Allah sebutkan. Penjabarannya sama-sama. Tapi Anda tidak kupas. Nah, insya Allah nanti kita kupas. Ya. Karena ini mungkin bisa masalah karomah kewalian untuk disesuaikan dengan akhlak kita, itu memerlukan bab yang cukup banyak ya. Karena lo nggak berani sembarangan melenceng dari pola berpikir kehidupan kodrat zamannya. Tidak sama kodrat zaman kita, pola intelektual kita. Ya. Nah, sampai-sampai Al-Yaqi seorang ulama dalam kitabnya membuat kitab Al-Luhur Riyahin berkata begini, sangat mengherankan terhadap orang yang mengingkari adanya karomah para wali, padahal banyak disebutkan dalam beberapa ayat yang sangat mulia, hadis-hadis yang sahih, dan perkataan para sahabat yang terkenal dalam hikayat-hikayat yang sangat berserakan. Jadi kebanyakan orang yang mengingkari karamat ketika mereka melihat salah seorang dari wali dan orang soleh yang bisa terbang ke udara, maka mereka mengatakan ini adalah sihir, kodam dari jin,
kodam dari syaitan, jelas bahwa orang yang mengharamkan pertolongan Allah adalah mendustai kebenaran dengan nyata. Itu kata ulama, beberapa orang yang tentunya orang ini pasti sudah mendalami ayat-ayat yang sifatnya sulit dijangkau oleh akal. Jadi jika tampak keluar biasa pada diri seseorang, maka itu ada kalanya disertai dengan pengakuan atau tidak. Pengakuan yang disertai pengakuan. Ya. Jadi Imam Syafi'i menyebut begini, kalau pengakuan yang diakui ilmu saya punya ilmu sihir, saya punya ilmu santet, itu mengaku dia, dan itu benar. Ya. Dan itu benar. Jadi orang yang soleh itu tidak mau mengaku itu, menutup. Jadi subhanallah, ini perlu kami sampaikan beberapa hadis, nanti di sini banyak, silakan baca aja. Sampai ke 5 hadis dari Nabi, dari Abu Hurairah terkait dengan taromat semuanya. Ya. Juga berdasarkan kitab Masalik al-Absar fi Ma'alik al-Amsyar yang ditulis oleh Ibnu Fadail, ada 5 sifat dan karakter utama yang konon dimiliki para wali. Ini kita pahami. Ya. Apabila ada seorang di antara kita yang memiliki sifat ini, mudah-mudahan ada di sini, maka bisa dijadikan, bisa jadi dia adalah seorang wali. Bisa wali nagari, bisa wali abad, ya bisa ya. Syukur-syukur wali beneran ya. Sifat-sifat dan karakter utama yang pernah dimiliki para wali dari halakoh ya. 1, tidak pernah galau urusan rezeki. Tanya sama diri, ya. Gaji kurang Pak, alur turun, tambahin misalnya, galau enggak? Enggak lagi loh. Itu wali ustad, wali ustad, bukan ustad. Tidak pernah mengeluh ketika sakit, selalu makan bersama-sama, nggak bisa makan sendiri Pak. Ya. Seorang wali tak akan tega makan sendirian, dia tak akan membiarkan orang lain kelaparan sementara dirinya dalam kenyang. Itu tanda-tanda 3. Keempat, tidak menyimpan dendam dalam hati sedikit pun. Kan, tidak karena hijau ya. Walia, itu walia. Kelima, mudah menangis jika takut. Dalam pengertian takut dosa, bukan takut siapa. Ya, gitu. Jadi 5 itu paling gampang memahaminya. Itu tanya aja sama diri. Ya. Jadi keistimewaan diberikan Allah kepada Nabi Waliullah berbeda ya. Jika pada Nabi disebut mukjizat, mengulang kembali kepada Waliullah disebut karamat. Jadi kalau semua orang ditanya bagaimana mereka akan bertanya kepada Rasulullah, contoh begini. Banyak ulama termasuk di antaranya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki berpendapat bahwa ini terkait dengan manqobah, ya. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir tadi, ya. Nah, di alam kubur. Ya. Itu berbeda dengan versinya saya belum jalani. Ini abad-abad baru, ya. Yaitu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nanti tidak semua orang akan mengalaminya. Bapak tidak pernah mengalami ditanya oleh Musa Nabi. Ya. Karena kalau semua orang ditanya, dari logikanya ya, bagaimana mereka akan bertanya kepada Rasulullah SAW? Rasulullah kan meninggal juga kan? Masa Rasulullah siapa nabimu? Berarti Rasulullah kan manusia. Nggak mungkin siapa nabimu gue. Nggak mungkin gitu kan? Nah itu dalil akal. Betul kan? Jadi tidak semua orang ditanya oleh munkar dan nakir. Makanya disebut non bisa kubur. Setuju? Itu ya, itu cara dalilnya ya. Nah, padahal Rasulullah kan Nabi. Lalu nanti saat bertemu Nabi Ibrahim AS, apakah bukan Nabi juga akan bertanya, "Paman buka?" Kan nggak mungkin. Ya, nah, makanya
ada kiai yang sering menasihati begini. Kiai modern juga ini lucu, tapi ada benarnya nih, karena ada kitabnya. Ini kitab penghikmah, ya. Sering bercanda kalau nanti ditanya munkar dan nakir, dikubur dia akan memarahinya. Kamu yang bentak munkar nakir, ini benar ya? Tunggu dulu ya, jadi gini. Saya ini guru tauhid, kok kalian tanya man rabbuka? Maka belajar tauhid, Pak. Mana man rabbuka? Nah, ada sebuah kisah yang terkenal. Karomah Imam Malik, ulama macam, nggak mungkin dia bohong. Ya. Ketika ada murid Imam Malik ditanya malaikat munkar dan nakir, lalu Imam Malik datang dan berkata, munkar dan nakir, entah gimana ceritanya, Imam Malik masih hidup, tidak bisa ketemu munkar nakir. Ya. Begitulah karomah orang-orang dulu. Orang ini seumur hidupnya mengajar tauhid, kok masih kalian tanya munkar dan nakir? Hei munkar dan nakir, nggak sopan ini. Imam Malik kebentak munkar dan nakir. Nah, ini nggak mungkin ya, Imam Malik bohong ya. Ya. Katanya begini, bukankah Allah berfirman di Quran surat Yunus 10 ayat 62? Anda boleh baca ya? Alhamdulillah dengan saya tahu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wahai Allah tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati, dan mereka ketika menghadapi hidup kiamat tidak bersedih hati, dan mereka pun tidak bersedih hati atas kekayaan duniawi yang luput dari mereka. Jadi bukankah ayat ini menjadi dalil ya untuk baik itu Imam Malik maupun Muhammad Alawi Al-Maliki? Kalau dia wali, nggak ada sedih hati, nggak ada takut, nggak ada kesah. Ya, yang berpendapat bahwa tidak semua orang akan ditanya oleh malaikat menakir di dalam kubur itu benar. Dalilnya tadi, ya, ya tapi khusus orang wali dong ya. Ya, bukan orang yang nakir, ya gitu. Karenanya para wali Allah, alaihim walahum yahzanun, tidak pernah berkeluh kesah dan sedih hati. Gitu kan? Nggak ada. Juga tentang kebenaran Umar bin Khattab. Kita perhatikan ceritanya ya, Umar bin Khattab. Ada sebuah cerita dalam kitab Nurul Dalam, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, top di Mekah, sama hampir mendekati sama dengan Syekh Imam Kabawi. Tidak mungkin dia bohong. Suatu saat Sayyidina Ali agak jengkel dengan Umar bin Khattab. Kenapa jengkel? Kira-kira kenapa? Karakter Umar bin Khattab itu rajin berani, pemberan. Karena begitu galaknya Umar, hampir setiap orang selalu dibentak. Itu karakter Umar. Dibentak aja. Apa dia berani membentak-bentak nakir? Tanya Sayyidina Ali. Umar, berani tidak membentak-bentak nakir? Kecil Ali. Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Allah doa. Waktu Umar sudah meninggal, dia berdoa agar diberikan nasyah. Ilmu kasar dan sampai ini ya. Salah satunya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad gitu ya. Dibukakan tapi bagi Allah untuk melihat, mendengar, merasakan dan mengetahui hal gaib dan Allah dalam doa itu permintaan Sayyidina Ali dikabulkan, dipenuhi. Kemudian saat Umar bin Khattab meninggal dan saat di dalam kubur Umar bin Khattab didatangi munkar dan nakir dengan mata yang sangat menyenangkan. Mengetahui hal tersebut Sayyidina Ali galaknya, senang ya. Di pikiran yang ngomong gini, mati Umar, ketakutan ya. Tenang ya Umar, pasti takut. Ternyata tidak.
Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar Nakir. Seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, balik bantah. Kalian tahu nggak sedang berhadapan dengan siapa?" Kecewa. Nah, aduh nggak bisa nyebut bohong ini, karena yang berbicara sahabat Nabi loh. Ya. Kami itu sedang berhadapan dengan temannya Akhbal Khalqillah, manusia yang paling dicintai Allah, aku. Kata Umar. Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah, kabur. Balik lagi ke Allah. Enggak nanya, man rabbuka, man imamuka, enggak nanya itu. Kabur dia kepada Allah. Namun Allah justru menyarankan, apa saran Allah? Seharusnya Munkar Nakir lebih sopan kepada manusia seperti model Umar. Benar-benar ini ada hadisnya. Ya. Seperti Umar bin Khattab lebih sopan lah. Jadi sejak kejadian tersebut Munkar Nakir tidak selalu penampilan menyenangkan ya. Mudah-mudahan konsisten sampai. Jadi kita kalau takut dengan Munkar Nakir gitu. Cerita ini seperti ya, memang diceritakan oleh ulama masalah. Bahkan ada ulama itu banyak cerita. Dan itu memang ada dasar dalilnya. Bukan cerita seperti supaya orang tahu, bukan. Ada bukunya, ada kitabnya yang bercerita itu bisa dipertanggungjawabkan. Enggak cerita aneh-aneh, kita kan sembarang ketawa aja. Nggak bisa. Itu kejadiannya ya. Makanya pada Quran surat Al-Mulk ini amalan. Gini, itu merupakan kitab suci umat Islam yang wajib dibacakan. Ya. Dan dipedomani sepanjang hidup kita sebaiknya. Selain mendapat pahala membaca menghafal Al-Quran, kelak menjadi syafaat, termasuk Ar-Rahman. Dua kitab itu, Ar-Rahman dan Al-Mulk. Ya, Al-Rahman artinya sudah tahu disampaikan kemarin. Al-Mulk ini memang artinya terkait cerita ini. Bapak ingin membentak Munkar Nakir. Bapak mati dulu ya. Tapi syaratnya Bapak hafal surat Al-Mulk 30 ayat. Separuh aja deh. Munkar Nakir apa? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Itu apa? Kita dari mana? Itu dari ulama. Jadi tiap ayat itu kalau sekian hadis bisa membikinkan makhluk. Bukan mempengaruhi Allah, walaupun ketentuan Allah. Karena di sana surat Al-Mulk itu ada syafaat, Pak. Ya, ada syafaat. Begini, kalau kita menjadi wali kan berat bro. Kalau wali langsung mungkin pas datang Munkar Nakir, assalamualaikum. Diumpetin dadanya ya. Kan gitu kan, nggak aman dong, buka takut juga lebih pintar dari gue gitu kan. Ya sebaiknya kalau kita nggak sampai begitu gimana? Apa yang ayatnya? Ya itu amalannya Al-Mulk. Jadi mendapatkan penolong kelak waktu kita sakaratul maut maupun di hari hisab dan hari kiamat. Itu spesifikasi syafaat dari Quran surat Al-Mulk. Kalau kita mendapat 30 juz, daya mampu kita kan terbatas, Pak. Ya, salah satu surat yang memiliki keistimewaan melindungi siksa kubur yaitu Quran surat Al-Mulk. Al-Mulk artinya kerajaan. Surat ke-67 dalam Al-Quran juz 29 termasuk surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Suratnya dulu sudah surat Tur. Imam Ahmad mengatakan begini. Telah menceritakan kepada kami Hajat Ibnu Muhammad bin Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Abbas al-Jushami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, Inna suratan fil Qur'an salasina ayatan syafa'at lisyahidiha hatta ukhuralahu tabarakalladzi biyahil mulku
Artinya ya, sesungguhnya di dalam Al-Quran, hadis ini sahih, tapi kita tidak dapat kebenarannya. Di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat yang bisa memberi syafaat pertolongan bagi pembacanya hingga yang mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Itulah surat Al-Mulk. Ampunan, pertolongan, bebas dari bentakan, munkar dan nakir. Itu biasa. Gimana? Jadi kaitannya dengan perilaku arba'ah ya, meriwayatkan hadis melalui syubhah dengan sanad yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang keutamaan surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Tabarok itu surat Al-Mulk. Riwayat ini surat Tabarok sebagai pelindung siksa kubur. Surat ini juga disebut surat Waqiah atau penjaga, dan surat Al-Munjiyah yang menyelamatkan siksa. Yang dalam tafsir surat Al-Mulk dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia. Sedangkan tidak ada sesuatu pun dari kitab Allah yang dihafalnya selain dari Tabaraka. Al-Mulk. Itu saja. Ketika laki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat mana datang. Hadis ini sahih. Datang malaikat. Maka surat Tabaraka menghalang halimnya hingga malaikat itu kabur. Musibah. Surat Al-Mulk. Dan ada siswa. Iya. Gampang kan kalau jadi ampunan dikubur lah. Gitu loh. Jadi mana ada orang yang tidak bisa dikubur. Nah ini saya orang nggak berani dijabarkan terkait dengan hal yang nggak logika. Salah, nggak bisa saya kok. Iya. Sesungguhnya Allah adalah salah satu kitab Allah. Malaikat ngomong gitu. Dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Kata malaikat, mengakhir. Dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, ngomong ke surat tadi, maka menghadaplah kepada Allah. Dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju kehadirat Allah. Ya, karena Quran itu kan bisa membuat syafaat, Pak. Quran, Rasulullah itu bisa buat menolong kita. Ya, para orang juga bisa menolong. Ya. Lalu berkata mohon, ya Rabbu, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membacakannya dengan Nabi, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jadi kalau Bapak baca surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, dia berada di rongga ini menetap, rongga tenggorokan. Jika engkau hendak mengajaknya, apa kata Quran surat Mulk? Hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Mungkin. Sahih ini? Nggak mungkin. Gimana Pak kalau Bapak apa 30 juz? Sama jihad fi sabilillah. Udah, apalagi berat-berat bro. Ini hebatnya walaupun kita nggak ngerti. Nah zaman sekarang koi bagus, apa enggak kan aneh. Ya ini Allah berfirman. Setelah itu Allah berfirman, setelah dijawab oleh surat Quran surat Al-Mulk, aku lihat kau marah. Jadi Quran itu bisa marah bro. Benar, Quran juga bisa marah. Ya. Surat itu menjawab, surat Al-Mulk tadi. Sebab marah ini Allah menyebut marah itu, hapuslah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Kalau mau mengajak orang itu menghafal Al-Quran Al-Mulk itu, engkau marah ini kayaknya, kata Allah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Ya. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu
dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buat orang yang meninggal itu, walaupun banyak dosa. Nah, maka surat itu kembali dan mengusir malaikat menanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu sia-siaan di kubur pun, dan malaikat dari malaikat Munkar dan Nakir. Jadi malah dua malaikat Munkar Nakir yang menjadi sasaran tersangka. Terbalik, ini kan Munkar Nakir jadi sasaran. Nah, yang malah diamuk oleh Allah. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu. Ya, letakkan mulutnya dan berkata, selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku, dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian sampai kiamat. Ya kan, saudaramu. Ya. Ibnu Abbas pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja, wahai Ibnu Abbas berkata, bacalah Quran surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu, semua anakmu, semua ahli baitmu yang masih anak-anak, dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat, membela pembacanya kelak di hari kiamat, juga di hadapan Robnya, juga waktu dalam kuburnya, dan memohonlah kepadanya agar menyelamatkannya dari azab-azab dunia, azab-azab neraka, dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Yang ngomong siapa? Ibnu Abbas. Rasulullah ada sabda, di Quran juga ada. Mau nggak hafal surat Al-Mulk? Arti kata gini, Ar-Rahman sudah kan jabar, Al-Mulk sudah jabarkan. Ya. Bukan arti kata surat yang lain tidak berfaedah, bro. Tapi punya tempatnya masing-masing. Duduk kan? Satu surat spesifikasinya untuk ini, Ar-Rahman spesifikasinya untuk ini. Bapak-bapak kalau takut mati, takut sarkatul maut, apal Al-Mulk. Duduk Pak. Bukan untuk ngusir jin ya. Beda lagi. Duduk kan? Jadi dengan keutamaan itu, Andung menganjurkan wabil khusus Ikhwan YMA. Ya. Juga umat Islam umumnya ya, di kondisi zaman sekarang, untuk bisa menghafal surat Al-Mulk, kalau tidak bisa 30 juz dalam Quran penuh, minimal hafal surat Al-Mulk. Kemudian baca Ar-Rahman, jangan lupa ya. Manfaat Ar-Rahman nanti Andung jelaskan lebih jelas. Itulah yang perlu Andung sampaikan. Talim ini terkait dengan manqobah yang dibaca tadi. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menantang Munkar dan Nakir? Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, ulama biasa aja bisa membentak, karena beliau juga makhluk ya, walaupun semua ketentuannya dari Allah. Karena sifat malaikat itu akal murni, itu nggak Pak? Akalnya murni, kalau biru gitu. Kalau kita kan akalnya nggak murni Pak, ada hak diri ya. Gimana mau dibentak, baca aja nggak bisa, otak aja blank gitu. Tapi dia mencintai seorang ulama, ditolong juga waktu meninggal kan? Nah, oleh ulama tadi. Di sini ada apa yang perlu kita jabarkan terkait fadilah salawat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama salawatnya Ibadallah Rijalallah. Fadilahnya salah satunya ya, secara hidup ini terkait dengan Rijalul Goib, pagar goib, buka kasyaf. Itu intinya.
Ini paling bagus untuk anak-anak kecil, Pak. Jadi ini kerepotan beberapa kali kita kalau punya anak demam, tasapo ini itu. Bacain aja selawat ini ya, kabur tuh yang aneh-aneh, Pak. Insya Allah, Pak. Apalagi kalau di rumah sering baca ini ya. Arti kata sering diselawatkan ini. Ya. Itu boleh dikata, tapi jangan lupa Ar-Rahman ya. Ar-Rahman jangan lupa. Fadilahnya ibadahlah rijalallah dapat memperoleh syafaat. Ya, salah satunya syafaat. Ini syafaatnya bukan dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dari surat Al-Nur. Duduk, ya, dari surat Ar-Rahman. Ya. Kalau kita membaca ibadahlah rijalallah, ya. Kedua memperoleh penyertaan dari malaikat rahmat. Ya. Kemana aja kita dapat malaikat rahmat ya. Nanti disebut kodamul malaikat, jangan begitu nyebutnya ya. Kita nggak sampai sana ya. Kodam itu beda ya. Menghilangkan kesusahan, memudahkan mencari rezeki, melapangkan dada, membuka kasyafati ya. Terutama hati-hati yang galau ya. Menghapus dosa jika seorang membacanya 3 kali setiap hari ya. Sudah itu menggantikan sebagai sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Nah, salawat ibadahlah rijalallah. 7. Melipat gandakan pahala yang diperoleh, terutama jika seorang memperbanyak membacanya khusus di hari Jumat. Ya. 8. Mendekatkan kedudukan kepada Allah, juga kepada Rasulullah di hari kiamat. 9. Menjadikan sebab doa kita diterima dan dikabulkan Allah. Doa dibantu ya, kehendak kita dibantu. 10. Dapat bebaskan diri dari kebingungan sakratul maut di hari kiamat ya. Ke-11, memenuhi suatu hak. Dan kalau kita membaca ini sudah dianggap mencintai Nabi ya, sudah dianggap mencintai Nabi ya. Itu hak Nabi untuk dicintai. Jadi ada 11 fadilah. Kalau kita sering bersalawat ibadahlah rijalallah, dan ini banyak ulama yang menjabarkan demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan ikhwan kita dibacakan dulu 3 putaran aja ya. Ibadahlah rijalallah, sama-sama diikuti.
العشرات ويسكو ويقول لا لله بكشف الهاجم النيل ورفع البين من بين وغمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله
بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله. Kita amani pengertiannya sambil doa, karena salawat ini juga doa. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Allahumma arina al-Islam wa amit ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka minika ya abu jani fakiri fa'inu wa yakiru binu wa jahannam. Wahai hamba Allah, wahai wali Allah, tolonglah kami karena Allah, bantulah kami karena Allah. Semoga tercapai hajat kami karena anugerah Allah. Wahai para wali kutub, wahai para wali yang dermawan, wahai para syahid, habaib keturunan Rasulullah SAW, wahai para wali yang memiliki akal sempurna, ulil albab, engkau adalah penolong, penyantun, datanglah kemari, tolonglah karena Allah. Dengan kerendahan engkau kami memohon, dengan kerendahan engkau kami memohon, dengan mengharapkan doamu, kami dekat dengan Allah, dengan maksud kerendahan engkau, untuk tercapai urusan kami, karenanya, kokohkanlah tujuan kami Allah. Wahai Rabb kami, dengan kerendahan bulan-bulan yang menjadi wali, kokohkanlah petunjukmu kepada kami. Semoga lekas datang kebahagiaan kami. Semoga waktu kami bersih untuk beribadah karena Allah, dengan terbuka tirai menutup dari mata kami, dan hilangkan penghalang antara kami dan Allah, dan terhapusnya keraguan bagaimana Allah dan di mana Allah dengan cahaya jasmu engkau ya Allah. Wahai Rabb kami, semoga kesejahteraan Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang datang dengan membawa petunjuk kepada kami, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang memberikan Islam sebagai agama kami dan memberikan syafaat kepada para makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq benar-benar bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi